tutuk gitu. besar yang tutuk naon sih teh bangunan tutuk yang besar hanya besar ini Ya segini ya. Makanya dipegang makanya dipegangin terus tuh kayak ini. Oke, viewers. Sekarang kita bareng dengan Tutuk dari SMA BPI Angkatan 96 ya. Yap. Dan Dimas ya, dari Tarbak. Masnya? SMP BPI gua. SMP BPI. SMP BPI oke, SMP BPI oke. 96. 96 SMP BPI. SMA mana SMA Taruna Bakti. Taruna Bakti. Tuh ya. Jadi kumpullah para swasta ini ya yang bayarannya mahal-mahal ini ya gitu. Kami terkenal Karunyanya mahal. kalau terangnya. Karena kan buat kita kalau kita itu punya pride untuk untuk menyekolahkan kita. Tidak boleh yang murah-murah. Ya, kita bayar Yang terbaik untuk anaknya. Yang terbaik untuk anaknya. Mereka mencari uang hanya untuk kita kan? Nah. Dan kebetulan profesi mereka adalah arsitek. Nah, kita harus banyak menggali viewers daripada teman-teman ini yang profesinya arsitek, banyak banget yang harus kita gali ya. Gitu. Nah, kita mulai saja ini teh ya, Kang Akang sekalian gitu. Pertama tuh saya mau nanya dulu. Profesi arsitek ini sudah mempunyai asosiasi sekarang? Sudah lama. Sudah lama. Namanya IAI. Ikatan Arsitek Indonesia. Oh, gitu. Ternyata mereka sudah punya asosiasi terhadap profesinya, ya. Gitu. Nah, sekarang Sudah masuk tadi kan? Sudah. Anda udah masuk? Sudah. Oh, jangan memalukan. Jangan malu-malu. Lu kan udah mau jadi dosen segala macam, ya. Doaan aja. Ini lemah syahwat soalnya. Ini gimana harus saya panggil Ma Erot ini untuk ngangkatnya? Nanti Pak, tamu berikutnya dikasih kopi aja. Oh iya, kopi sayang. Penjualnya. Oke, gini. Saya nanya masing-masing dulu ya. Pertama anu paling cicingan heula ya si Tutuk anu paling hore ieu. Iya, cicingan lain pemalu. Lain pemalu. Emang malu-maluin. Emang orangnya seperti ngomong ini. sendiri kan. di belakang kita mah yang memaluin ya. Oke. Tuk. Yap. Sekarang seseorang misalnya ini kan saya mau mewakili orang awam aja nanya ya gitu. Gua mau bikin rumah, pentingnya apa gua harus pakai arsitek? Gitu. Sok jawab dulu itu. Gitu. Rumah ya. Untuk rumah aja kan, dulu gitu. Rumah tinggal itu kan hubungannya dengan kenyamanan. Berarti nanti ketika orang tersebut menghuni berarti harus nyaman. Nah, makanya di situ kita bantu dengan mendesain dari pertama itu adalah zoning, pola ruang, sirkulasi yang paling penting. Terus biar lebih terlihat bagus kan nanti dari tampak atau dari bangunan tersebut itu beauty-nya atau indahnya tampak. Artinya kita desain supaya menarik. Itu sih sebenarnya garis besarnya ya. Tapi kalau secara teorinya mungkin wah. Gitu aja. Tapi garis besarnya seperti itu. Ya. Hal-hal apa aja sih sebenarnya gitu yang harus diperhatikan sok Mas gitu yang diperhatikan kalau gua mau bikin rumah itu sebenarnya kalau arsitek itu mempertimbangkan tidak hanya indahnya saja gitu. Apa saja yang gua perhatikan? Ya banyak sih ya. Kayak tadi Mas Tutuk udah bilang intinya zoningnya harus benar. Zoning itu apa? Banyak orang yang nggak tahu zoning juga. Zoning itu kan ada area publik yang semua orang bisa masuk kayak atau ada area private yang kayak tempat tidur, ruang tidur atau mungkin juga kamar mandi atau juga ada yang satu lagi service itu buat ya kayak ruang jemur, kitchen segala macam. Jadi itu yang pertama, zoningnya harus benar dan nggak boleh crossing. Sebaiknya tidak crossing. Jadi lebih untuk penghuninya juga akan lebih nyaman. Kan nggak enak ya kita lagi makan,
atau masak pakai daster, tiba-tiba tamu datang ngelihat gitu kan kurang enak. Bukan ya. itu mah yang diharapin sama lu tuh. Kalau- Lagi makan yang pakai daster lewat. Itu intern aja. Kalau tutup sengaja justru Dibuat sirkulasinya dibikin kayak gitu. sirkulasi kayak gitu. Setiap Buka kamar langsung pakai daster lewat gitu. daster Oke. lewat. Kalau tutup Itu gitu private is emang. public, sudah. Oke, terus selain itu sirkulasi, lalu zoning. Yang kedua ya pengaturan cahaya Dan masuk, cahaya natural masuk ya, kayak apa sinar matahari masuk. Jangan sampai over karena kalau over juga kan jadi ruangan jadi panas. Kalau kurang ruangan jadi gelap. Akhirnya imbasnya jadi boros energi. Harus pakai lampu. Oh, gitu ya. Ya. Yang ketiga yang paling penting juga adalah sirkulasi udara. Jadi rumah itu harus ada fresh air tuh harus bisa masuk. Lalu udara yang kotor di dalam rumah atau yang panas dalam rumah dikeluarkan. Itu yang ketiga. Cross ventilation ya. Ya disebutnya kita cross ventilation. Jadi angin tuh nggak boleh diem di dalam rumah. Kayak kita angin masuk, angin duduk kan nggak enak ya. Nggak Nggak enak ya kalau di badan ya. Kita perlu menghitungkan. Harus rada gitu. Ada mambu gitunya. Kalau rumah juga gitu. Jadi kalau mampet itu nggak enak ya. Kalau mampet nggak enak. Sebagai dari LGBT gimana ini? Kalau mampet di mana-mana nggak enak. Biasanya harus itulah ya. Foreplay harus bagus ya. Jadi sirkulasinya luar biasa, bagus. ya Allah. Yang keempat pastinya maintenance yang sering dilupain sama orang sama kita maintenance tuh perlu maintenance rumah ya. Artinya percuma kita udah punya rumah yang tadi tiga poin tadi udah dapet tapi kita nggak bisa memaintain rumah itu juga jadinya percuma gitu. Sulit mencapai sesuatu untuk dibersihkan segala macam gitu. itu juga diperhatikan. Itu fungsinya arsitek. Jadi bedanya arsitek sama bukan arsitek mungkin semua orang pernah tinggal di rumah seumur hidupnya dia, pernah main ke rumah teman, pernah lihat googling atau Pinterest, tapi yang membedakan orang awam dengan arsitek itu adalah hal detail-detailnya. Gimana mudah memaintain rumahnya, atau gimana cara lubang angin ini, misalnya kita bikin lubang angin, tapi lubang angin ini serangga tidak mudah masuk. Yang kayak gitu kan orang nggak punya knowledge-nya gitu. Sedangkan arsitek kita dilatih untuk punya knowledge seperti berprofesi seperti itu. Detailingnya itu sangat diperhatikan berarti betul, ya termasuk maintenance-nya. Jadi kayak tadi Tutuk Mas Tutuk bilang bikin rumah cantik gitu ya. Cuman kan ada beberapa kasus juga yang rumah tuh harus sinergi dengan lingkungannya gitu ya. Mungkin rumahnya bagus tapi harus tetap humble. Nah, itu kan ada caranya. Humble dengan lingkungan sekitar gitu. Misalnya rumahnya Ooy di tengah-tengah kampung. Kan nggak mungkin bikin rumah kayak istana gitu kan. Ya nantinya akan ngebelgeduk ya. Gitu kan. Wah, si Ooy sultan ya. Orang mau nginjem duit kasih Ooy kan jadi masalah buat yang punya rumah, bener? Besar Besar kan? Nah, itu jadi gimana kita bikin rumah nyaman, tetap humble, itu kan juga butuh keilmuan arsitek. Gitu. Jadi nggak sembarangan lah. Atau rumah di tebing atau rumah banyaklah kasusnya gitu ya, bukan cuma rumah bangunan gitu. Itu gila ya sebenarnya, jadi sangat detail banget ya kalau semua itu diperhatikan gitu. Betul. Ya. Ya sangat harus detail harus, banget ya gitu. Nah, pertanyaannya begini, kalau detailing tadi gitu, saya mau coba ketutuk ya, kalau nanya, kalau detailing kayak gitu, yang tadi disebutin 4 dari poin-poin yang disebutkan. Jadi apa yang saya inginkan sebagai yang mau bikin rumah itu bisa terlaksana apa tidak gitu, tanpa misalnya diakali oleh arsitek juga gitu. Misalnya saya gini, kayak tadi misalnya kita harus membuat cahaya atau kayak gimana, tetapi saya tuh punya gambaran di sini tuh di otak saya, si pemilik kata pengen dibuatnya seperti ini sebenarnya. Itu apakah harus deliver juga gitu? Betul. Jadi sebelum memulai kan kita sebutnya tuh TOR atau term of reference. Itu keinginan dari
pengguna tuh apa aja kita tampung. Room requirement segala macam. Apapun saya pengen sekian jumlah kamar, saya ingin posisinya di sini itu bisa. Lalu kita gabungkan dengan yang kita punya ide atau kreat tadi. Nanti baru kita olah di situ. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan kenapa harus di sini, ya kita punya jawab. Karena di sini berhubungan dengan udara, di sini berhubungan dengan cahaya. Lalu sirkulasinya tidak menyilang atau tidak korosi. Ya Itu misalnya kan tiba-tiba Ooi punya ambisi punya rumah yang ada man cave. Sekarang kan lagi musim ya man cave gitu ya. Man cave apa? Man cave tuh sebuah ruangan tersembunyi yang Bunker kali ya? Hanya untuk kepala keluarga dan teman-temannya. Itu tuh sering biasanya gaming room, ada meja biliar, apalah sesuai, ada teaternya atau mungkin kalau kan waktu itu ya pole dance gitu ya, yang tiang-tiang stainless itu ya. Tiang-tiang stainless itu kan ya. Ya. Kita pernah ngobrol kan soal itu kan. Kita pernah ngobrol, istri saya tolong dengarkan itu kan. Pole dance. Kan waktu itu requestnya bisa bongkar pasang bisa bongkar pasang. Nggak permanen. Itu kurang ajar saya itu detail-detailnya tuh emang butuh arsitek untuk memikirkan, karena kan arsitek tuh bukan hanya seni ya, tapi di dalamnya juga ada tekniknya gitu. Ada tekniknya. Untuk teknik bongkar pasangnya itu kan butuh arsitek. Butuh arsitek ya. Oke. Perawatannya juga. Termasuk yang dance-nya juga harus ada perawatan kan. Nah, gitu. kalau itu biasanya arsitek nerima undangan. Tidak bertanggung jawab. Ya. Kalau itu gimana undangan aja dari Oh ya, yang paling penting itu struktur juga. Ya, struktur penting. Struktur itu bukan kerjaan sipil, bukan kalian kan betul, sebenarnya. Artinya ketika kita ingin membuat seperti itu, kita juga kan dengan berapa lantai, 3 lantai atau 2 lantai atau 4 lantai mungkin. Nah, kan kita juga nggak bisa menghitung itu secara kekuatan. Makanya kita berhubungan dengan orang sipil atau orang struktur. Kita punya teori kulitnya, tapi detailnya oleh orang sipil. Itu yang paling penting juga. Dan Anda itu pasti akan kolaborasi dan kemudian saya pengen begini tapi segimana kuatnya ini gitu. Selalu bicara seperti itu. Site-nya seperti apa, misalnya di Gawir, tebing gitu ya. Kan itu butuh treatment struktur yang berbeda. Atau misalnya bekas sawah, tanahnya itu kan butuh treatment yang berbeda lagi. Apalagi rawa ya. Apalagi rawa. Kondisinya beda-beda. Beda-beda, artinya ini seninya di arsitek tuh menjadi arsitek ya, seninya tuh kita kolaborasi sama beberapa ilmu keilmuan ya. Bukan cuma sipil, sama orang elektrikal, utilitas. Tapi biasanya kalau saya meng-hire seorang arsitek itu mereka sudah mempunyai tim yang collab dan sudah bareng. Betul. Biasanya ya. Idealnya iya. Ada yang harus menyerahkan lagi ke yang lain, itu masih banyak juga sebenarnya. Ada juga, masih tetap ada yang hal-hal yang kayak gitu. Masih ada. Oke. Nah, kalau tadi bicara tentang pembangunan rumah dari nol. Nah, sekarang juga ada permasalahan juga. Kalau rumah itu pengen sesuatu tapi rumahnya sudah ada. Nah itu juga ini jagonya Mas Tutuk. Apa? Di sini jagonya Mas Tutuk. Jadi yang sudah ada dipoles jadi cantik. Ini jagonya Mas Yang Tutuk. Yang sudah bersuami dipoles biar suaminya makin sayang. Ya gitu kan. Karena kan gitu. Kamu tenang tuh. Artinya di dalam rumah itu menjadi nyaman. Nah, seperti kayak gitu seperti itu apa yang harus dikerjakan oleh seorang arsitek terhadap sesuatu yang baru yang sudah ada? Yang sudah ada itu artinya kan bentukan yang sudah ada existing menjadi lebih baik atau lebih besar, renovasi sebutnya. Kalau dari segi desain memang ada kesulitan karena di situ udah ada grid-grid yang udah jadi menjaga untuk idealnya ini apakah balik lagi apakah nanti menjaga gemah itu iya, maksudnya supaya tidak banyak yang dibongkar ataupun kecuali kalau si pemilik bongkar total mah bikin rumah baru gitu. Nah, kalau misalnya itu seperti kan renovasi, jadi kita ngikutin grid-grid yang lama dengan ide yang dari mereka lalu kita aplikasikan sehingga nanti membentuk desain baru. Itu memang pertama dari segi biaya memang lebih besar ya Mas ya? Iya. Karena ada bongkar. Lebih besar. Renovasi itu pasti lebih besar. Renovasi ada bongkar, ada ya betul itu ada bongkar. Perapihan lagi yang sebelumnya, terus yang baru gitu. Jadi mending
Sikat tergantung. Tergantung kasusnya. Kayak misalnya kalau misalnya rumahnya Ooi yang existing ternyata masuk ke dalam bangunan heritage di Kota Bandung. Nah, itu kan nggak bisa macam-macam kita. Iya. Itu kita ada patokannya lagi, ada termnya lagi, bagian mana yang bisa diolah, bagian mana yang boleh dihancurin. Yang pasti bagian depan nggak boleh. Itu kalau di segi arsitek itu ini nggak sih mengharamkan nggak? Misalnya di depan haram. Babi haramannya. Apa ini ngobrolin apa ini teh? Jika babi haram. Ngomongin apa ini? Ya gini. Ada konsep misalnya ya rumah desainnya di depan yang heritage. Ya. Belakang saya pengen sebenarnya adalah industrial seperti itu. Oke. Nah, misalnya itu tuh sebenarnya di pakem-pakem kayak gitu bisa saja dilakukan. Bisa saja. Itu namanya jadi neoklasik. Jadi tapi depannya klasik, belakangnya misalnya nggak mau klasik, mau minimalis justru minimalis. Gitu kan itu. Ya, itu banyak contoh gitu ya. kasus sekarang yang seperti itu. Oh, bisa dan itu boleh. Selama kita tidak menghancurkan bangunan itu. Ya maksudnya dua konsep yang berbeda dalam satu rumah itu banyak yang seperti itu. Banyak. Seperti itu. Jadi kolonial berkolaborasi dengan industrial atau modern unfinished. atau apa. Itu banyak. Kayak gini nih unfinished kan. Gitu. Tidak diplester, tidak diaci, tapi dia timbulin karakter batanya. Karakter bata. Bata. Ini kan jadi eye catching kan? Ini bukan kurang dana ya? Tergantung. Justru ya ini banyak orang salah nih, banyak orang awam salah ya. Ngelihatnya tembok unfinished gini, ini murah. Padahal ini mahal ini. Lebih mahal dibanding ngeplaster gini. Karena masangnya kan harus lebih rapi. Pengerjaannya harus lebih rapi karena akan terekspos. Lalu ada treatment khususnya. Ya, gitu. Kata orang mah dia teh terjadi sebagai duit padahal lebih mahal. Jadi kayak misalnya gini, banyak juga yang kasus-kasus yang klien-klien yang Dims, gua mah pengen rumah yang minimalis. Karena reference di Google, dia googling reference-nya minimalis gitu ya. Dan sebenarnya secara teknis pelaksanaannya minimalis is maksimalis. Karena pengerjaannya akan tingkat kesulitannya akan lebih tinggi karena harus leken lah kalau orang Sunda mah bilangnya, nggak bisa asal pok taplok gitu, nggak gitu. Harus leken, tukangnya juga harus khusus. Oke. Berarti untuk Mas kalau nukar itu teh ya memang kita akan melihatnya mereka itu Anda tuh kreator sebenarnya, bisa aja berkreasi apapun ya. Ini disandingkan dengan ini tuh tidak ada pakem-pakem tertentu, jangan bisa misalnya. Pasti bisa aja. Bisa aja. Selama pemilik juga pemilik punya tesnya sama. Oke. Itu kan nanti jadi bahan pertimbangan nya gitu. Uang lu berapa? Itu kejujuran. Misalnya gini, sorry ya. Mungkin ya ini juga kejujuran ke pemilik ketika dana gue cuma segini. Itu emang harus diterangkan atau harus dijabarin. Artinya biar kita juga tidak melebar, tidak membuat yang gimana karena kalau segitu yuk kita buat seperti ini. Gue setuju nih. Seperti ini nih. Ya udah. Nah, itu. Jadi bukan berarti iya asik nya. Anda tuh berarti tidak hanya menggambar dan selesai saja. Betul. Tetapi Anda akan memonitoring sejauh mana pekerja-pekerja ini sesuai dengan aplikasinya terhadap gambar. Betul. Even sampai setelah dipakai bertahun-tahun pun kita tetap monitoring itu. Jadi mungkin kalau ini kebiasaan saya, saya adalah misalnya setiap 1 tahun sekali saya coba datang untuk melihat rumah atau bangunan, minjem duit. Tergantung numpang makan kadang-kadang geus deukeut ya makan Mas biasa dahar nyasa atuh kan nangan ki ungu atuh cenah GoFood nggak boleh sebut brand ya biar bayar mereka ya tuh liatin bagi dua dengan arsitek lu mau banyak duit arsitek mah belum tentu. Ya balik lagi pokoknya intinya
setelah di penggunaan pas digunakan bangunannya biasanya setahun sekali. Kalau saya sih suka datang. Ya nggak pasti datang setahun sekali, enggak, cuman disempetin datang selain menjaga silaturahmi. Saya nanya ada apa? Rumahnya gimana? Ada yang ini enggak? Gue tuh nggak sukanya bahasanya selalu kalian teh ya. Anda teh kan sebenarnya mah kapitalis ya. Ngomong teh selalu ngomong tuh gitu. Saya kan melalui silaturahmi henteu eta teh kalian teh dengan proyek dengan proyek tambahan mana teh. Waduk mana ngomong saya kan. Tapi benar kan artinya? Iya, services itu membuat mereka puas, akhirnya mereka bicara sama orang gitu. Artinya silaturahmi itu kan menjaga persahabatan lah ya, atau ukhuwah Islamiyah. Artinya kan di situ ada sahabat, ada rezeki. Oh iya, betul. Kan rezeki bukan itu bukan tidak harus uang. Siapa tahu pas datang, Dim, itu mumpung dancernya baru. Oi. Dancer. Ya, atau misalnya biasanya yang juga sering terjadi juga kayak waktu itu tuh zaman gempa yang gede tuh ya. Yang gede itu kan kita biasanya nelponin ke klien-klien, gimana rumah aman, ada yang retak, ada apa. Biasanya kalau ada bencana kita pasti aman, Dim, kan orang begitu bentak aing ningali awan. Rug-rugan aman, Dim, orang aman. Alhamdulillah aman gitu. Alhamdulillah. Tapi ieu poek pisan. Wah, ini jerotan. Geus maot eta mah. Yang enggak satunya. Astagfirullah. Aing tahlilan we nya. Berarti dirinya keur di joronya. Halus geuning pulsa. Iya, sinyalna mana make naon? Tuh. AdSense lagi tuh. Bagi 2. Luar biasa ya mah kumpulan AdSense ya. Oke. Tadi sudah ngomongin bahwa Anda tuh termasuk monitoring operasional. Nah, sekarang saya begini. Dari gambar yang Anda buat, ya. Biasanya itu teh pasti 100% sesuai gambar kah? Atau memang karena ada kejadian-kejadian tertentu atau kayak gimana akhirnya sampai saat ini Anda bekerja teh barangkali Anda coba bicara ya paling dari gambar ini 80% gua meleset dari gambarnya atau sesuai semua. Gitu. Yang pasti idealnya kita selalu mencoba 100% teraplikasi di lapangan, terpasang, terinstallment gitu ya. Itu idealnya. Tapi banyak kasus juga yang banyak faktor X ya ketika membangunkan ya kadang harga naik atau ternyata kondisi lahan. Ya artinya kalau kondisi lahan sih sudah sudah dihitung sama Anda gitu kan. Cuman biasanya lebih ke budgeting. Oh ya, ini lebih ke budgeting. Pokoknya kalau pembangunan tuh pasti ujung-ujungnya budgeting kan. Yang tadinya di planning sekian ternyata karena ada banyak faktor X lah, inflasi harga material misalnya naik, lalu dropping budget untuk ngebangunnya telat, itu masalah. Itu jadi masalah. Lalu misalnya ada perubahan di lapangan yang kayaknya yang ini jangan jadi ruangan ini deh, kita ganti. Nah itu akan mempengaruhi segala sesuatunya. Nah, itu sering terjadi juga gitu. Jadi bisa naik, bisa yang tadinya nggak bisa jadi dari 100% jadi naik jadi 110. Tapi sering juga jadi turun karena budget gitu. Berarti itu konsistensi teh perlunya dari permohonan juga, komitmen perlu. Konsistensi itu sangat perlu. Termasuk apa yang digambar disetujui bakal itu jalanin, termasuk uang yang disetujui kapan turunnya juga harus gitu kan? Ya karena berubah dengan waktu dan ini ya ketika tadi tiba-tiba inflasi naik direncanakan sudah sekian, itu kemungkinan ada yang ini jangan dulu karena itu juga tergantung dari si kliennya, karena kadang juga build dilakukan oleh klien ya. Kita hanya memberikan build dilakukan oleh klien. Jadi kami membawa pekerjanya gitu. Bisa seperti itu juga tuh pekerja dari pemilik dan juga seperti itu. Nanti kan itu kan balik lagi kalau seperti itu kan ke pemilik. Aduh, ternyata yang bagian ini nanti dulu deh. Atau kadang-kadang kontraktornya tidak sering pernah kejadian juga ya, skill kontraktornya tidak memenuhi. Jadi nggak sanggup untuk membuat
model seperti ini gitu ada atau detail seperti ini tuh mereka nggak sanggup gitu ada yang gitu. Oh ada yang seperti itu membuatnya. Ada akhirnya atau sering terjadi juga downgrade karena ya tadi balik lagi budgeting yang tadinya mestinya finishingnya A jadi finishingnya B. Gitu. Tapi overall sih desain bisa hampir 100% terwujud bisa. Ya. Bisa ya, 100%. Selama ada komitmen dari semua pihak. Oke. Cuman kadang-kadang di ini ya, di renovasi ya Mas. Kalau renovasi kadang suka tiba-tiba Mas. Karena kan kita nggak survei itu kan nggak harus dibongkar semua gitu. Ini ya. Kalau itu mahalnya renovasi itu. Ternyata nggak bisa meletakkan ini di sini. Emang nggak dihitung? Emang tidak dilihat dulu keseluruhannya sama kalian sebelum Anda renov? Kita nggak harus ngecek. Ya sekarang gini, kalau misalnya kita mau tiang yang kokoh yang nggak boleh dibongkar. Kayak misalnya di bangunan ini. Kita pengen renovasi belakangnya, oke. Secara kita ngelihat gitu, kita ukur-ukur segala macam, ngelihat oke bisa desain. Taunya pas pelaksanaan dibongkar ternyata atap yang bagian depannya udah keropos, kan harus diganti ya. Oh iya. Nah itu kan di luar perhitungan kita karena kita pada saat survei kan nggak, saya ke atas dulu ya lihat struktur kan nggak mungkin gitu ya gitu. Kecuali emang udah nggak ada plafonnya kelihatan Oke gitu. ya, udah yang kelihatan secara langsung mah bisa diperhitungkan ya. Diperhitungkan. Tapi kan dalam-dalam nggak mungkin Anda buat taunya, gitu. Instalasi listrik tiba-tiba Anda bongkar ternyata rusak instalasinya ya harus diganti ya. Atau plumbing macet, mampet kayak tadi ya yang mampet plumbing kan sering ya rumah-rumah tua plumbing mampet. Nah itu Mas Tutuk jagonya. Sering mampet? Plumbing tadi Rambut. Oh iya. Jadi mampet. Sama rambut. Kan jadi gitu. Gua nggak mau ngomongin itu Mas. Gua cuma menahan ini teh kasihan Tutup. Iya. Kasihan Tutup udah udah tangan masalahnya. Di kana resep teuing sih. Di kana resep teuing. Oh, urang geus teu kasep ya kalem we urang mah. Nah eta. Oke. Tuh, sekarang gua mau nanya ini kita akan nanya gini nih. Saya lihat ada fenomena-fenomena sebenarnya yang tadi banyak sekali sekarang yang bisa menggambar kan menggambar pakai AutoCAD ya masih? Ya, masih. Masih pakai AutoCAD itu tidak selalu orang arsitek. Ya, banyak yang kemudian bisa. saya lihat ada orang-orang seniman-seniman yang mencoba membangun rumah seperti itu. Nah, keberadaan seperti itu membuat Anda saingankah atau justru ada plus minusnya menurut Anda teh? Gitu, untuk hal-hal yang kayak gitu. Gimana? Kalau saya sih. Kalau buat saya sih diasikin aja. Diasikin aja gitu. Tapi itu warna lah. Warna. Iya. Kalau buat saya sih ya cuman yang pasti saya ya itu yang tadi balik lagi yang saya yakin itu yang saya yakini mereka bisa semua orang bisa bikin rumah. Kalau rumah sih semua orang pasti bisa karena punya pengalaman ruangnya. Pasti itu bisa. Mau seniman, mau tukang beca, mau apa pasti cukup bisa. Kuman nitah manur hungkulnya gitu. jadi gitunya. Gimana pengalaman dan budgetnya yang dia punya kan? Cuman saya meyakini bahwa mereka ini tidak bisa mengejar arsitek output dari arsitek yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya kayak tadi misalnya cahaya. Karena kan kalau kita sirkulasi. Karena pada setelah kayak tadi Mas Tutuk bilang ada TOR dulu di term of reference, kita tuh pasti menganalisa dulu side-nya bagaimana, ngadep kemana, mataharinya di mana. Termasuk menghadap matahari oge segala dipikirin sama kalian. Iya, betul. Ini kayak anak tangganya butuh berapa, step risernya berapa. Gue pernah denger omongan yang kayak gitu teh, termasuk misalnya yang pemeliharaan itu kamar mandi, di bawah kamar mandi itu ada kamar mandi lagi. Enggak, maksudnya kalau abang linear ya. Linear katanya betul. Ya waktu dulu saya pernah denger itu gitu karena perawatannya jadi lebih gampang gitu, lebih mudah dan lebih murah. Lebih kan murah. Satu pipa. Jadi satu pipa pembuangan. Itu belum tentu kepikiran ya. Kayak gitu di sini kepikiran. Pipanya juga karena kan pengalaman kayak aja pengalamannya kan hanya ruang, tapi bukan pengalaman arsiteknya. Arsitekturnya nggak punya. Gitu. Hanya ruangan. Kalau kamar tidur mah ini enak nih 4x5 lega gitu. 4x5 pemajikan lagi kudu 4x5. 20. Imahna
Nya orang mereka ngomong ruang tadi orang tiba-tiba di otak orang kan kayak pamajikan 4x5 gedena segede kumaha amun teu kuala 4x5 ieu sih 20 ternyata. Oke, teruskan. Gua melenceng wae nya. Urang nyari maneh kunaon sok melenceng wae nya tuh gitu. Tadi atuh lo kan. Urang mah nya euy. Urang dianggap ya orang yang cukup baik, urang menganggapna awalna maneh cukup baik. Halo, selamat datang. Selamat datang. Kopi sayang. Kopi sayang sudah ada. Sini. Iya, kurang ajar. Banyak banget Kurang ajar. Dedes itu bilangnya katanya Dedes datang jam 10 ya hari ya. Dedes jam 10 bilang datangnya. Dedes. Sudah ini, mari kita hajar kopi sayang ya. Ikutan lagi kopi sayang. Nanti aja. Ini lagi serius soalnya. Lagi serius. Saya keluar ya. Oke. Saya mengganggu. Tidak. Mari. Lupa lagi kan masih mau ngomong apa? Ente batung. Nah. Aing ganggu gitu. Oke, sekarang gua mau nanya. Mau nanya ini. Menentukan fee-nya kalian. Orang-orang tuh suka bilang, "Duh, arsitek teh apa ini namanya itu gambarannya itu apakah per meter atau kayak gimana cara hitung fee-nya kalian teh kan membingungkan gitu kan." Saya pakai wangsit. Nya, orang percaya jadi begitu rek nanya misalnya situ ini teula ka daerah mana ka guha mana balik mau duit. Puasa heula karek ngomong duit, bangunanna geus tiba-tiba di otak aya angka hiji 2 3. Oh, eta angkana. Kemudian nama manehna mikeun ka urang hiji 2 3 bangunanna geus jadi da lila teh ngawangsing sia teh. Lila teh ngawangsit sia teh nya. Tapi iya loh, kadang-kadang Nah, kalau fee mendesain masuk itu kadang mungkin wangsit ya, bukan wangsit ya. Kadang suka enggak sih sebenarnya sudah ada patternnya udah ada. Jadi kita nyebutnya buku merah. Untuk arsitek di IAI itu udah mengeluarkan namanya buku merah. Nah, kami konsumennya kan cara pernah baca buku merah kumaha cara ieu itu pasti kita akan informasikan. Ini fee kita berdasarkan IAI buku merah ini adalah untuk misalnya untuk rumah tinggal tipe ini ya sekian persen. Ya, sosial. Kitab merah sebutnya. Buku merah bukan kitab Al-Qur'an. Kitab kuning eta kitabna Imam Syafi'i eta. Orang can nepi eta. Tawani urang mah karah di tawani urang. Ya jelas tuani lah gitu. Standar kita berbeda. Kamu suhu soalnya. Sagalana. Ya, jadi memang nanti akan diberikan patokan-patokannya gitu. Itu kan sebenarnya fee itu tidak lepas semuanya dari raw material yang Anda setujui ya. Lepas semuanya Anda minta fee-nya X rupiah. Dan biasanya dijabarkannya per meter persegi. Bisa per meter persegi, bisa persen. Dari nilai. Tetap bisa memberikan batasan juga gitu. Artinya maksudnya? Maksudnya gini. Kan misalnya begini, kami pengen digambarin aja tapi berapa gitu. Gambaran kasar bisa. Tapi kan karena wujudnya outputnya belum ada, kita nggak tahu berapa luasannya. Gitu. Karena bayaran mau itu persen atau per meter persegi kan gimana luasannya. Oke. Sekarang gini nih, ini yang ada yang lucu fenomena sekarang. Gua sering lihat di YouTube, di FB, di IG gitu, menggambar secara online. Jadi saya punya tanah 20 meter kali sekian, mohon digambarkan. Gambarnya saya pengen begini, akhirnya keluar. Itu berarti belum tentu membicarakan tentang teknis-teknis yang 4 poin tadi. Asal gambar. Sebenarnya lebih dari 4 poin sih. Lebih banyak lagi. Ya, tapi yang kayak gitu kayak gitu orang arsitek atau bukan sih? Mereka tidak melihat, mereka hanya mengawang-awang ukurannya 40x20. Menurut Anda kemungkinan gambarnya nggak bisa diterapkan berapa persen? Besar sekali ya Tete. Bisa dibangun, tapi pertanyaannya apakah nyaman untuk si pengguna atau tidak? Mungkin mungkin artinya mereka hanya membantu lewat aplikasi itu dari segi pola ruangnya. Jadi nih gini terus kurang lebih tampaknya seperti ini.
Ya, itu bisa. Bicaranya barangkali dia itu untuk ide awal sih oke ya. Kerangkanya ya begitu. Tapi kan lebih mendalamnya kan ya itu tadi kita harus sering ketemu. Karena kan mendesain itu kan balik lagi ke ada proses. Ada proses. Ya kalau untuk sekedar membantu sih sebenarnya gampang-gampang. Artinya kan juga kayak tadi si tornya itu kita dapat room requirement-nya saya pengen ada ruang ini segala macam caveman gitu ya. Tapi ternyata setelah kita desain mungkin lahannya nggak cukup. Kalaupun dipaksakan jadi bertingkat-tingkat, budgetnya nggak cukup. Nah itu kan kita harus ngobrol di mana kok masih mau komit nggak dengan tor yang kemarin? Apa mau kompromi nih? Apa yang dikurangin? Nah itu kan harus ada dialog dan ada prosesnya gitu. Komunikasi ya. Komunikasi gitu. Kok sering telepon jam 8 malam gitu. Udah makan belum? Mereka minta ini, minta komunikasi. Udah makan ya. Gue nelfon Tutuk udah makan belum gitu. Aku temenin Bobo ya. Tutuk. Nasi ka urang wae. Mana ngomong kenapa tidak kudu berkomunikasi? Ayeuna mun urang berkomunikasi urang akan ditawewe ngomong gitu. Mas Tutuk udah makan belum? Mas Tutuk gitu. Emang dia ini ya? Apanya? Dia ini. Apaan? Apa? Supplier. Lu bukan gay? Jauh. Kadang-kadang. Terakhir, gua mau nanya ini. Nggak mau terakhir. Nggak mau terakhir. Cepet banget. Lu teh kan gua anggap ya ada sebagian dari lu teh memang ada jiwa seniman ya, membuat sesuatu yang diinginkan menjadi itu kan itu kreatornya, perlu indahnya itu kan seniman menurut gua. Indah, ada seninya. Indah. Challenge apa yang lu pengen sebenarnya dapatkan dari seorang klien untuk membikin rumah? Untuk lu dulu Dimas, nanti lu tutup. Lu pengen buat apa sebenarnya? Ya, ada orang yang mesen seperti apa yang membuat lu ter-challenge gitu? Yang ter-challenge kalau buat sebenarnya nggak ada yang spesifik ya. Setiap kalau berbicara rumah tinggal tuh kan kalau buat saya pribadi desain arsitektur yang paling berat tuh kan rumah tinggal sebenarnya. Oh gitu. Iya. Karena urusannya individu. Kalau misalnya kantor, rumah sakit, airport, secara globalnya scale-nya besar, kebutuhan ruangnya besar, penggunanya banyak, tapi itu kan tipikal. Apartemen itu kan apartemen tipikal, kantor tipikal, airport ya pokoknya airport udah ada. Udah ada juklak-juklaknya airport. Udah ada peraturannya ini di mana terminal kedatangannya. Pokoknya itu udah tinggal ngikutin aja gitu. Apronnya ya. Yang gitunya gitu. Yang ini departure, ini arrival, ini internasional, ini domestik gitu kan. Itu kan udah ada. Jadi kita ada satu buku kitabnya yang dipakai arsitek Amerika itu apa? Newford. Banyak itu. Banyak sih, cuman itu zaman kuliah tuh itu dan sekarang masih dipakai dan itu ada. Yang karangan Annie Arrow itu. Bukan yang Annie Arrow. Bukan. Kenapa ya? Atau belah-belah gitu, masih kapundung itu. Yang itu. Yang lampu merah. Oh, lampu merah gitu. Ya gua tahu itu buatan Annie Arrow itu. Tante Nunik yang bikin sama Om Bram. Itu pokoknya. Jadi kalau rumah tuh lebih kompleks karena individu orang beda-beda semuanya. Nah, jadi kalau buat gua ter-challenge tuh kenapa saya lebih senang main di residensial karena setiap kasus tuh berbeda-beda kan gitu. Itu challenge-nya. Kadang rumahnya site-nya kecil tapi keluarganya banyak besar, jadi kebutuhan ruangan jadi besar gitu. Size-nya kecil. Udah gitu nggak tahan lama. Ada yang bulat, kan ada yang turun. Ada nggak tahan lama lagi ada ya. Yang nggak tahan lama. Cuma 15 menit. Ambruk gitu. Yang kayak gitu. Itu kamu ya, Oi. Itu kamu ya. Jadi tutup. Jadi beda-beda. Itu sih challenge-nya. Tutup besar. Yang tutup kunaon sih teh bangunan tutup yang besar besar ini ya segini makanya dipegangin terus kayak ini aku kayak lihat punya gua asa apal cenah ini bisa jadi analogi. Nah, gimana tuh ini kan artinya kan menara kan. Nah jadi kalau misalkan kadang kita kalau lagi nyari ini analoginya bagus nih menara tapi jangan lihat ininya. jadi porno kalau gitu ya jorok ya artinya
oh bangunan itu memang tinggi, ramping, tapi nanti di kakinya atasnya jenjang gitu. Ya bangunan putih, manis, ya. wangi. Tinggal nanti dihitung strukturnya, geus itu nyaan itu. Lah si Dimas mancing we urang mah geus teu. Baik Begitulah. katanya udah kayak ada kantor. Insya Allah, ya sebenarnya udah ada dari dulu juga, cuman udah ini ada kantor. Kantor kita lu di mana sekarang? Mau coba expand di kebetulan saya di Jakarta ya, cuman lagi expand mau ke Bandung lah, mau pindah. Kalau dongeng yang denger alumni ini mau minta bangunin rumah di korting ya, diskon ya. Oh, kalau alumni harusnya sayang dong sama saya, artinya jangan didiskon. Dilebihin dong. Dilebihin. Oke, gitu. Justru Nah, kalau cari diskon ke saya. diskon. Kalau gua mah tahu ngelebihin rumah yang apa? Bukan duit kan? Nggak, bukan duit. Ngelebihin itu nggak selalu harus duit. Kasih sayang itu kan Kasih tidak sayang. terbentuk. Doa kadang-kadang kan doa yang diijabah. Jadi semoga viewers bisa mengambil kesimpulan apa yang disukai tutup ya. Gue tuh belum tanya. Apaan? Kesukaannya apa nanti rencana? Kalau gue sih rencana penasaran pengen bikin airport. Airport. Dimas kan udah bisa nih. Ya udah tahu. Bukan belum, udah bisa, punya pengalaman. Punya pengalaman bikin Challenge airport. saya emang bikin airport itu kayak. Kalau lu apa? Ya airport. Sekarang lu pengen bikin airport. Istilahnya mencoba bikin airport. Karena kan itu kan sirkulasinya benar-benar Sulit diperhatikan. tuh. Sirkulasi karena itu Oh, sirkulasi. iya. Kan Kapan traffic. harus masuk, kapan harus keluar itu ada timingnya. Itu. Kadang kecepatan nggak Kalau boleh. nanti gua akan carikan, kebetulan temen gua itu Pengen bikin airport deket rumahnya. iya, tapi drone. Sabarnya tuh ya. Sabar. Baik. Drone. Kita dibikinin RC. Boleh juga, itu boleh juga. ya barangkali bisa sekarang Berawal dari yang kecil. dari kecil gitu, atau pesawat itu kan kita bilang, Yes. minimal kan lu ngomong airport terserah pesawat nama juga kumaha oge. Oke. Nek dia gitu nanaon. Maneh maka urangnya. Kayaknya lu punya dosa apa sih? Enggak tahu tuh Kagak ada, ini kan kita merasa dekat tuh. kemarin basketnya kalah. Ya, inilah kesempatannya. Lu menang di olahraga, gua menang di sini. Balas dendam. Untung gua nggak basket ya. jangan gitu, karena jangan. Kan kita diundang nanti kan. Hah? Nanti kita undang ya Tarbak. Ada alumninya. Ada timnya. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada alumni ada. Kumpulin untuk futsal aja sulit buat kamu. Nggak, kalau futsal masih ada sampai Masih ada. sekarang. Oh iya, gue pernah Timnya itu udah lebih dari 18 tahun. Udah ada. Sampai lapang besar ada gitu. Oh. Berani lah adu kalau basket. Nah, itu rada basket juga ada kalau nggak salah. Ada Ada. ketua alumninya. Ketua alumninya, nah itu yang lagi dicari. Lagi dicari cari. ketua alumninya. Ya nggak apa-apa. Yang penting Yang kami penting BPI nanti dan kita Tarbak harus dong stick together. Stick together. together. Best friend. Lu dulu nyari di gua dulu nyari di lu Iya, kan lu iya. nyahu you know Kita lah ya. transfer ini lah, transfer knowledge, Kami pernah pertukaran budaya, pertukaran siswa sama lu. Oke, memang semakin itu lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Ya, kita kan jaga-jaga kan kita harus menyembunyikan kamu sesungguhnya siapa. Iya bawanya atau iya bawa aja gitu. Entong diedit nu ieu omongan.